selamat sore. Nama saya Sherly Rismastuti. Saya ingin membaca teks analisis itu pokoknya. Dan judulnya sekarang adalah tentang understanding the benefits of breakfast. Artinya tuh kayak mengingatkan betapa pentingnya untuk kita sarapan pagi ya, karena kebanyakan dari kita biasanya skip sarapan pagi. Oke, saya bakal bacain dulu ini teksnya sampai akhir, terus nanti saya bakal itu namanya nama-namai apa sih namanya, kayak ngasih tahu verb satunya ada di kata mana, terus kata words-nya itu ada di mana gitu, sama kata apa tuh namanya, kata present tense-nya itu di mana gitu, kayak kata present tense, tahu kan ya? Tahu lah. Oke, saya bakal bacain dulu sampai akhir, habis itu nanti saya bakal ngejelasin ininya itu di mana, sama nanti saya bakal ngasih tahu tentang argumen teksnya itu ada di paragraf 1 atau 2 gitu, dan untuk tensesnya itu ada di paragraf mana, terus argumen, terus reiteration itu ada di mana, terus sama konektif itu, kata konektifnya itu ada di paragraf 1 atau 4 gitu kan, bisa. Oke, saya bacain dulu. During the Boston of Wednesday morning, many of us skip breakfast before heading out. However, this hobby can have negative effects as breakfast offers many advantages. First, breakfast plays a vital role in enhancing focus throughout the day. Without breakfast it's easy to lose contraction during school lesson or other tasks, uploading living. Second, breakfast as a source of energy that sustains us during lunchtime by providing essentials during breakfast, keep us active and alert, allowing us to perform better in our daily activities. Lastly, having breakfast helps regulate our appetite and prevents excessive snacking throughout the day. Skipping breakfast can lead to intermittent craving and usually caloric intake empathy or overall health. In conclusion, breakfast is essential for our daily training to stay healthy and prevent it in proper
Improved focus in improved focus, improved energy, and helps control up pending ya tuh. Jadi di bagian ini saya bakal menjelaskan gimana kita bahas di verb satunya itu ada di kata yang mana. Nah, verb satunya itu ada di paragraf 1 dan itu ada sekitar 3 verb verb 1 yang dipakai di paragraf 1 ini. Saya bakal bacain yang verb satunya ada di kata mana. Salah. Ada 4 verb yang dipakai di paragraf 1. Saya bakal baca kata ininya yang dipakai di verb 1 ini. Holsten itu verb 1. Terus ada boosting itu verb 1. Gazing itu ada itu verb 1. Terus converse itu verb 1 juga. Verb 1 di paragraf 2 itu no, nggak ada. Jadi kita skip ke paragraf 3. Paragraf 3 itu ada verb 1 di kata perform-nya itu verb 1. Itu verb 1-nya. Leslie itu verb 1. Helps itu verb 1. Itu di bagian belakang help yang biasa kita suka ngomong itu ada s. Jadi kayak bacanya tuh helps. Terus di paragraf ini ada lihat saya kurang tahu itu bacanya gimana. Itu verb 1. Terus untuk di paragraf terakhirnya itu ada kata essential itu verb 1. Terus improved itu 1. Terus providence itu verb 1, helps itu verb 1, terus control itu adalah verb 1. Nah, kita lanjut ke kata ke bagian words. Words itu suka dipakai kalau misalnya apa ya, di setiap teks yang suka pakai bahasa Inggris, kayak majalah bahasa Inggris, ya kayak majalah luar negeri, sama ya yang pakai kata bahasa Inggris semua. Saya bakal bahas yang kata words-nya itu ada di mana dan apa aja saya bakal sebutin. Words di paragraf 1 ada 2, yaitu and dan however itu kata words ya, dari 2. Terus di paragraf 3 itu ada satu doang, bahasa single. Essential itu kata words. Kalau misal N itu kata words ya, maaf, sorry itu kata words. Terus di paragraf terakhir ada juga itu kata words, tapi juga bisa dipakai jadi kayak verb 1 sih, bisa. Dan kita lanjut ke kalimat present tense ya, kalimat yang ditunggu-tunggu. Kalimat kayak yang tahu present tense, simple present tense, ya itulah. Saya bakal bacain yang ini tuh ada di mana, sama nanti saya bakal bacain aja semuanya.
Simple present tense ada di many of us skip breakfast before heading out. Itu itu verb 1. Ada kata-kata verb satunya di heading. Headingnya itu verb 1. Terus kalau buat many of us skip breakfast before heading out itu simple present juga. Terus yang di paragraf 2 ada fish breakings plays a vital role in hatching focus throughout the day. Itu simple present tense. Terus it's easy to lose concentration during school lesson or other actions gitu. Itu simple present tense. Terus kita lanjut ke paragraf 3. Itu ada second breakfast acts as a source of energy that sustain us outing lunch time. Itu simple present tense. Terus ada breakfast keep us active and alert. Itu simple present tense. Terus ada having breakfast helps regulating our appetite and prevent excessive snacking throughout the day. Itu pakai simple present tense untuk itu bahasa katanya. Terus di paragraf terakhir, breakfast is essential for our daily routine to stay healthy and productive, improves focus, provides energy, and helps control appetite. Itu pakai simple present, itu pakai kata bahasa present tense ya, kayak nyusun bahasa gitu biar kayak bener. Kalau kita ngomong langsung sama tulisan kan beda nih ya gitu. Terus ada satu lagi nih yang terakhir sebelum saya lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu menjelaskan di mana letak tenses sama argumennya di paragraf mana gitu. Yang terakhir ini ada breakfast confess many of the vegans. Itu pakai peletakan katanya itu gimana? Main audience. Bagi kalian tahu yang main audience itu mungkin udah paham mungkin ya. Terus kalau misalnya ada yang nggak paham terus nanya ke saya, jangan. Saya juga nggak tahu. Saya takut menyesatkan kalian untuk kata-kata ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan topik yang lain, yaitu yang terakhir yang tadi saya mau bilang tuh. Nah, di jeng mana nih? Diletakkan argumen itu ya pokoknya itu. Untuk tenses itu ada di paragraf 1, semuanya itu tenses. Jadi ya gitu. Terus konektif, kata konektif itu ada di paragraf 2 sama 3. Dia tuh kayak konektif itu, bagi kalian yang tahu pasti
udah ngeh gitu kata konektif itu apa. Tapi bagi yang nggak tahu silahkan cari di internet itu apa, karena saya juga belajar internet dan sekolah. Terus oke, kita lanjut. Terus ada argumen. Argumen ini kayak saya kasih tahu sedikit aja karena saya juga agak tahu sedikit sama ini. Argumen itu kayak menjelaskan tentang apa sih argumen si penulis ini, kayak isi hati dari si penulis ini dan isi pikiran dari si penulis itu, kayak pendapat komentar gitu deh, komentar dari si penulis itu sendiri dan meletakkannya ke dalam teks kayak analiti gitu, teks analiti yang dia itu pokoknya yang dia taruh gitu. Itu untuk kalimat argumennya itu ada di paragraf 2 sama 4. Yang terakhir, ada panel nih. Ada reiteration, kata reiteration itu ada di paragraf 5, paragraf terakhir ya. Kayaknya udah untuk sekarang karena suaranya udah sesek. Oke, makasih buat kalian yang udah mau nonton, dan kalau misalnya mau komentar tentang kata kebahasan bahasa Inggris saya, ya silahkan komentar karena saya nggak terlalu bisa kosakata bahasa Inggris. Mohon maaf sekali lagi buat kalau misalnya suara saya nggak kedengaran di HP kalian. Oke, makasih. Sampai jumpa nanti. Kalau misalnya saya upload video itu palingan cuma tugas doang kalau buat di akun ini. Kalau buat di akun lain mungkin kayak asik-asikan aja. Kok punya akun lain? Ya udah. See you to the next time guys. Bye bye.